Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Berli dan teman-teman kelas A semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Jadi pada kesempatan kali ini, kami kelompok 3 yang beranggotakan Ahmad Fahmi Aziz, Alsira Anissa, saya sendiri Anggia Makfira, dan Anindya Ayu akan memaparkan mengenai materi gangguan disosiatif, simptom somatis, dan gangguan terkait, serta faktor psikologis yang memengaruhi kesehatan tubuh. Selamat menyimak materinya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahmi Aziz dengan NIM G012006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gangguan disosiatif. Gangguan disosiatif adalah gangguan yang dimana para penderitanya mengalami suatu disosiatif atau memisahkan diri dari fungsi identitas, memori, atau kesadaran yang dalam keadaan normal membuat kita utuh. Gangguan disosiatif ini adalah gangguan yang utamanya meliputi gangguan identitas disosiatif, amnesia disosiatif, dan gangguan depersonalisasi atau derealisasi. Yang pertama ada gangguan identitas disosiatif. Gangguan identitas disosiatif atau DID adalah suatu gangguan yang dimana terdapat dua atau lebih kepribadian, dan masing-masing dari kepribadian tersebut memiliki trait, memori, tingkah laku, dan gaya berbicara yang berbeda. Kemudian kepribadian-kepribadian tersebut menempati tubuh seseorang. Gangguan identitas disosiatif atau awamnya itu disebut sebagai kepribadian majemuk atau kepribadian ganda. Ini berbeda dengan skizofrenia. Kenapa? Karena pada penderita skizofrenia mungkin akan ada argumen antara pikiran dan emosi atau antara persepsi realitas dan apa yang benar-benar terjadi. Sedangkan pada penderita kepribadian ganda, kepribadiannya tampak terbagi menjadi dua atau lebih dan masing-masing kepribadian tersebut menunjukkan tingkat fungsi kognitif, afektif, dan perilaku yang lebih terintegrasi jika dibanding dengan penderita skizofrenia. DID ditandai dengan munculnya dua atau lebih kepribadian lain atau biasa disebut sebagai kepribadian alter yang menempati tubuh seseorang. Dan masing-masing kepribadian alter tersebut dapat bersaing untuk mengendalikan tubuh orang tersebut. Nah, oleh karena itu nantinya akan ada satu kepribadian yang sifatnya dominan dan akan menjadi kepribadian inti dari tubuh tersebut. Nah, sementara itu kepribadian lainnya yang akan menjadi kepribadian sampingan atau disebut sebagai kepribadian subordinat. Nah, perubahan dari satu kepribadian ke kepribadian lainnya dapat dirasakan sebagai bentuk kerasukan. Dalam beberapa kasus, kepribadian awal atau kepribadian utama nggak sadar adanya kepribadian lain dalam dirinya. Sedangkan kepribadian lainnya ini sadar akan adanya kepribadian utama di dalam tubuh tersebut. Nah, terdapat pula beberapa kasus lain yang dimana kepribadian yang berbeda nggak sadar akan kepribadian yang lain gitu. Jadi masing-masing kepribadian itu nggak tahu satu sama lain kalau mereka itu ada dalam satu tubuh. Dan pada kasus yang terisolasi ini bahkan terdapat karakteristik biologis yang berbeda ya, kayak memiliki ukuran kacamata yang berbeda, alergi yang berbeda, dan reaksi yang berbeda terhadap obat-obatan. Dan yang uniknya pada penderita kepribadian ganda mungkin mengalami kekosongan memori, termasuk kejadian yang dialami oleh kepribadian yang lain. Jadi masing-masing kepribadian ini memiliki ingatannya masing-masing dan nggak tahu menahu dari memori kepribadian yang lainnya. Kepribadian yang muncul atau kepribadian alter ini pada penderita DID biasanya berjumlah 20 kepribadian alter atau lebih. Selanjutnya ada karakteristik gangguan identitas disosiatif. Terdapat sekiranya 5 karakteristik utama dari gangguan identitas disosiatif, yaitu yang pertama, adanya 2 atau lebih kepribadian dalam diri seseorang. Yang kedua, kepribadian alter dapat mencerminkan perbedaan usia, gender, minat, dan cara berinteraksi. Yang ketiga, 2 atau lebih kepribadian berulang kali mengendalikan perilaku individu tersebut. Yang keempat, kelupaan akan peristiwa hidup biasa dan informasi penting yang tidak dapat dijelaskan dengan kelupaan biasa. Yang kelima, kepribadian utama atau dominan mungkin menyadari atau tidak menyadari keberadaan kepribadian alter. Selanjutnya ada amnesia disosiatif.
Amnesia disosiatif ini adalah gangguan disosiatif yang paling umum terjadi. Secara bahasa, amnesia berasal dari bahasa Yunani yaitu a yang berarti tidak dan menastai, maaf kalau pengucapannya salah, yang berarti untuk mengingat. Yang kalau digabungkan itu berarti tidak mengingat. Nah, amnesia disosiatif sendiri merupakan suatu gangguan disosiatif di mana penderitanya menjadi tidak dapat mengingat informasi pribadi yang penting. Gangguan ini umumnya melibatkan pengalaman traumatis atau sesuatu yang dapat memicu stres dengan cara yang tidak bisa dijelaskan dengan kelupaan biasa. Hilangnya ingatan ini tidak dapat diatribusikan dengan sebab seperti pukulan di kepala atau kondisi medis tertentu, pengaruh langsung dari obat-obatan atau alkohol. Dan perlu diketahui juga kalau amnesia disosiatif ini juga tidak seperti bentuk penurunan daya ingat progresif seperti demensia atau Alzheimer. Pada penderita amnesia disosiatif, ingatan yang hilang ini dapat dikembalikan. Dan mengingat kembali ingatan yang hilang ini dapat secara bertahap atau terjadi secara tiba-tiba dan spontan. Selanjutnya ada jenis masalah ingatan amnesia disosiatif. Amnesia disosiatif terbagi menjadi 5 jenis masalah ingatan, yaitu yang pertama ada amnesia lokal. Sebagian kasus dari amnesia disosiatif ini berbentuk atau berjenis amnesia lokal, yaitu kondisi di mana peristiwa yang terjadi pada periode waktu tertentu hilang dari ingatan kita. Contohnya, terdapat seseorang yang telah mengalami insiden yang memicu stres dan trauma, seperti peperangan atau kecelakaan mobil. Nah, seorang tersebut nggak bisa lagi mengingat kembali kejadian selama beberapa jam atau beberapa hari setelah ia mengalami hal-hal traumatik tersebut. Selanjutnya ada amnesia selektif. Penderita amnesia ini hanya melupakan hal-hal yang mengganggu yang terjadi pada periode waktu tertentu. Contohnya kayak seseorang mungkin ingat masa-masa di mana ia melakukan perselingkuhan, tapi ia nggak ingat rasa bersalah yang ia timbulkan dari perselingkuhan tersebut. Selanjutnya yang ketiga ada amnesia menyeluruh, yang dimana penderita amnesia ini akan melupakan seluruh kejadian dalam hidup mereka, seperti siapa mereka, apa pekerjaan mereka, di mana tempat tinggal mereka. Bentuk amnesia ini sangatlah langka, dan penderita amnesia ini mungkin melupakan seluruh informasi pribadi mereka, seperti yang tadi sudah saya sebutkan kayak siapa mereka, pekerjaan mereka, dan di mana tempat mereka tinggal. Tetapi mereka tetap memiliki kebiasaan, selera, serta keterampilan mereka. Contohnya kayak para penderita amnesia itu masih tahu bagaimana cara membaca, tapi mereka nggak bisa mengingat guru TK yang mengajarkan cara membaca tersebut. Selanjutnya yang keempat ada amnesia kontinu. Pada amnesia ini, penderitanya akan melupakan segala hal yang terjadi pada periode waktu tertentu sampai dengan dan termasuk saat ini. Yang selanjutnya, yang terakhir ada amnesia sistematis. Pada amnesia ini, hilang ingatan terjadi pada kategori informasi tertentu, seperti ingatan tentang keluarga seseorang atau orang tertentu dalam hidupnya. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, tentang gangguan depersonalisasi atau derealisasi. Sebelumnya, kita ketahui dulu bahwa depersonalisasi adalah perubahan atau kehilangan sementara dalam perasaan yang biasa terkait realitas. Dalam kondisi ini, individu akan merasa terpisah dari dirinya dan sekelilingnya. Individu akan merasa seperti bermimpi atau bertindak seperti robot. Individu akan merasa seperti sedang berjalan, tetapi di dalam mimpi, atau mengamati lingkungan, atau juga mengamati diri sendiri dari luar tubuhnya. Sedangkan derealisasi adalah perasaan tidak nyata mengenai dunia eksternal, termasuk perubahan aneh dalam persepsi lingkungan pada rentang waktu yang tertentu juga. Semua perasaan ini tuh diasosiasikan dengan perasaan cemas, termasuk rasa pusing dan takut, atau bisa diasosiasikan juga dengan depresi. Meskipun sensasi keduanya ini tergolong aneh, penderita gangguan tersebut masih bisa memiliki kontak dengan realita.
Jadi individu tersebut bisa membedakan antara realitas dan imajinasi, bahkan pada saat selama episode depersonalisasi itu sedang terjadi. Kebalikan dari amnesia, individu tersebut bisa tahu dengan siapa diri mereka gitu. Ingatan mereka tetap utuh dan mereka tahu di mana mereka, bahkan ketika mereka tidak menyukai keadaan saat itu. Perasaan depersonalisasi ini biasanya muncul secara tiba-tiba dan menghilang secara perlahan. Orang-orang yang sehat dikatakan seringkali pernah mengalami peristiwa depersonalisasi dan derealisasi berdurasi singkat. Selanjutnya, mengenai karakteristik gangguan depersonalisasi atau derealisasi menurut DSM-5. Sebelumnya, berdasarkan DSM-5, dikatakan bahwa sekitar setengah dari orang dewasa pernah mengalami setidaknya 1 kali episode depersonalisasi atau derealisasi pada titik tertentu di kehidupan mereka. Tapi individu tersebut dikatakan memiliki gangguan depersonalisasi tadi hanya jika pengalaman tersebut menjadi persisten dan terus berulang, yang menimbulkan pastinya tekanan di diri mereka dan kesulitan yang signifikan dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Makanya gangguan depersonalisasi tersebut bisa menjadi masalah yang kronis dan bertahan lama. Berdasarkan DSM-5, karakteristik utamanya ada 5, yaitu yang pertama, episode berulang dari depersonalisasi atau derealisasi, ataupun bisa keduanya. Terus yang kedua, episode ini dicirikan dengan perasaan terlepas dari pikiran, perasaan, atau sensasi. Itu merupakan yang gangguan depersonalisasi. Sedangkan jika episode dicirikan dengan perasaan terlepas dari lingkungan, itu termasuk gangguan derealisasi. Yang ketiga, episode dapat berupa mengamati diri sendiri dari luar tubuh. Yang keempat, episode dapat terasa seperti mimpi. Yang pernah saya jelaskan sebelumnya, seperti individu itu seolah-olah merasa berjalan, tetapi sebenarnya itu hanya mimpi gitu. Dan yang terakhir, selama episode-episode tersebut, individu tetap bisa membedakan kenyataan dan imajinasi. Gitu. Jadi masih punya kontak dengan realitas. Selanjutnya tentang sindrom disosiatif terikat budaya. Jadi di sini budaya memiliki pengaruh penting dalam pengembangan dan ekspresi pola perilaku abnormal, termasuk sindrom disosiatif, seperti contohnya tadi gangguan depersonalisasi atau derealisasi. Jadi terdapat bukti yang menunjukkan bahwa pengalaman depersonalisasi dan derealisasi mungkin lebih umum dalam budaya individualistik yang menekankan individualisme atau identitas diri, seperti di negara Amerika, dibandingkan dengan budaya kolektivisme yang menekankan identitas dan tanggung jawab kelompok terhadap peran dan kewajiban sosial individu. Nah, jadi ada persamaan konsep antara gangguan disosiatif dengan sindrom terikat budaya tertentu yang dipegang oleh masyarakat barat dan ditemukan di berbagai belahan dunia. Contoh yang pertama itu AMOK, yaitu sindrom terikat budaya yang biasanya terjadi di budaya-budaya Asia Tenggara dan negara-negara Pasifik, di mana hal ini seperti kerasukan, individu itu akan tiba-tiba menjadi sangat marah dan menyerang orang lain atau menghancurkan suatu objek, barang secara brutal. Individu tersebut akan mengamuk dan kemudian setelah itu ia akan mengaku tidak mengingat kejadian itu dan merasa seperti mereka bertindak layaknya robot. Contoh yang kedua yaitu ZAR. Nah, ini istilah yang biasa digunakan
pada negara-negara Afrika Utara dan Timur Tengah dalam menggambarkan kondisi kerasukan arwah pada orang-orang yang mengalami kondisi disosiatif. Jadi selama kondisi ini, individu itu akan berperilaku dengan tidak seperti biasanya gitu. Jadi individu bisa teriak-teriak gitu, membenturkan kepalanya ke dinding, dan perilaku-perilaku abnormal lainnya gitu. Kemudian mengenai perspektif teoretis. Jadi ada 4. Yang pertama teori sosial kognitif, disfungsi otak, teori psikodinamika, dan model diatesis stres. Oke, yang pertama teori sosial kognitif. Jadi teori ini mengatakan bahwa konsep disosiasi berupa amnesia itu tuh sebagai respon pembelajaran yang melibatkan perilaku menjauhkan diri secara psikologis dari memori-memori atau emosi yang mengganggu gitu. Nah, kebiasaan menjauhkan diri ini dikuatkan secara negatif dengan perasaan lega dari kecemasan atau penghapusan rasa bersalah atau malu. Beberapa teoretikus sosial kognitif lainnya percaya bahwa gangguan identitas disosiatif ini adalah bentuk permainan peran yang didapatkan melalui pembelajaran observasional dan penguatan. Nah, hal ini tuh tentu berbeda dengan berpura-pura atau maling ring. Di mana di sini individu dapat sepenuhnya mengatur pola perilaku mereka sesuai dengan peran tertentu yang sudah diamati sebelumnya. Oke, itu. Selanjutnya tentang disfungsi otak. Jadi bukti awal ada yang menunjukkan terdapat perbedaan struktural di wilayah otak yang terlibat dalam memori dan emosi antara pasien dengan gangguan identitas disosiatif dan kelompok subjek yang sehat. Meskipun terkait signifikansi perbedaannya ini belum ditemukan dan masih terus digali oleh peneliti-peneliti lainnya. Karena penelitian ini masih terbilang baru gitu. Nah, penelitian lain juga menunjukkan bahwa adanya perbedaan aktivitas metabolisme otak antara orang-orang dengan gangguan depersonalisasi tadi atau derealisasi juga dengan subjek yang sehat. Nah, temuan inilah yang menunjukkan bahwa ada kemungkinan disfungsi bagian otak yang terlibat dalam persepsi tubuh. Hal ini tuh tentu dapat menjelaskan perasaan terputus dari tubuh yang merupakan karakteristik dari depersonalisasi. Kemudian tentang dari teori psikodinamika. Teori ini mengatakan bahwa gangguan disosiatif itu melibatkan penggunaan represi secara besar-besaran sehingga menyebabkan pemisahan impuls yang tidak dapat diterima dan ingatan-ingatan menyakitkan dari kesadaran gitu. Kemudian terkait amnesia disosiatif itu bisa memberikan fungsi adaptif melepaskan atau memisahkan individu dari disadarinya pengalaman traumatis atau sumber luka atau konflik yang menjadi sumber permasalahan gitu. Pada amnesia disosiatif, ego melindungi diri dari kecemasan dengan menghapuskan kenangan yang mengganggu atau memisahkan impuls yang mengancam yang bersifat agresif atau seksual. Pada gangguan identitas disosiatif, individu mengekspresikan impuls yang tidak dapat diterima ini melalui pengembangan kepribadian alternatif. Jadi dia nanti bisa punya kepribadian ganda yang kita sering dengar gitu. Jadi pada depersonalisasi dan pada depersonalisasi tadi individu itu berada di luar dirinya sendiri gitu. Terus yang terakhir
tentang model diatesis stres. Jadi sejalan dengan model ini, dikatakan bahwa orang-orang yang rentan berfantasi, rentan berimajinasi, sangat mudah dihipnosis, dan terbuka untuk diubah kesadarannya, memiliki kecenderungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain dalam mengembangkan pengalaman disosiatif ketika dihadapkan dengan kekerasan traumatis. Selanjutnya, tentang penanganan gangguan disosiatif. Kita ketahui bahwa episode depersonalisasi tadi bisa terjadi secara berulang dan persisten. Dan seringkali episode ini tuh terjadi ketika individu sedang berada di dalam periode kecemasan ringan atau bahkan depresi. Makanya pada kasus-kasus yang seperti ini, klinisi akan berfokus pada penanganan kecemasan atau depresinya. Walaupun belum banyak penelitian yang dilakukan, tetapi terdapat bukti yang mengatakan bahwa menangani gangguan disosiatif dapat membantu mengurangi simptom-simptom disosiasi, depresi, dan perasaan kecemasan. Selain itu, ada juga penelitian yang mengatakan bahwa dalam penanganan gangguan identitas disosiatif biasanya akan berfokus pada mengintegrasikan kepribadian alter ke dalam sebuah struktur kepribadian yang kohesif. Nah, guna mencapai tujuan ini tuh, para terapis biasanya akan berusaha untuk membantu pasien mengungkap dan melewati memori-memori yang membuatnya trauma yang pernah ia alami di masa kecil. Para terapis juga seringkali akan merekomendasikan untuk menjalin hubungan antara kepribadian alter dengan kepribadian yang dominan. Terapis akan meminta pasiennya untuk memejamkan mata dan menunggu kepribadian alter muncul. Wilbur juga mengatakan pernah memaparkan bahwa seorang analis dapat menangani kepribadian apapun yang mendominasi dalam sebuah sesi terapis. Nah, terapis akan meminta setiap dan semua kepribadian yang muncul untuk membicarakan ingatan dan mimpi yang mengganggu gitu, serta memastikan mereka bahwa terapis akan membantu mereka untuk memahami kecemasannya, untuk membangkitkan pengalaman traumatis dengan aman dan memastikan pengalaman-pengalaman tersebut disadari. Hal yang terpenting dalam proses terapi adalah pengungkapan informasi terkait kekerasan apa yang pernah ia alami sebelumnya. Wilbur mengatakan bahwa kecemasan yang dialami selama sesi terapi dapat menyebabkan perpindahan kepribadian karena kepribadian alter diasumsikan dikembangkan sebagai cara untuk menangani kecemasan yang intens. Akan tetapi, bila terapi yang dilakukan ini sukses, maka pasien akan mampu melewati ingatan traumatis tersebut dan tidak perlu lagi menghindar dan melarikan diri ke self yang lain gitu, kepribadian yang lain gitu, untuk mengatasi kecemasan yang ia alami berkaitan dengan trauma yang pernah terjadi di masa kecilnya gitu. Oleh karena itu, reintegrasi kepribadian menjadi sangat dimungkinkan. Melalui proses reintegrasi inilah elemen-elemen yang terpisah atau alter tadi akan disatukan menjadi self yang kohesif. Terapis mengatakan bahwa adanya peningkatan signifikan dalam pengukuran simptom disosiatif dan depresi pada pasien yang diberi penanganan, bahkan pada pasien yang gagal mencapai integrasi. Akan tetapi, perbaikan simptom yang lebih besar terjadi pada mereka yang dapat mencapai integrasi tadi. Para ilmuwan lain belum menemukan bukti yang menunjukkan bahwa obat psikiatri atau pendekatan biologis lainnya efektif membentuk integrasi dari berbagai kepribadian pengganti tadi menjadi kepribadian yang kohesif. Walaupun obat-obatan psikiatri seperti antidepresan Prozac telah digunakan dalam menangani gangguan depersonalisasi atau derealisasi. Kurang responsifnya obat-obatan ini menunjukkan bahwa gangguan depersonalisasi atau derealisasi bisa jadi bukan ciri sekunder dari depresi. Oke, sekarang lanjut ke subtopik yang kedua, yaitu simptom somatis dan gangguan terkait.
Tetap semangat menyimak ya teman-teman. Istilah somatis berasal dari bahasa Yunani soma yang berarti tubuh, di mana orang dengan simptom somatis dan gangguan terkait mungkin akan memiliki simptom fisik atau somatis tanpa adanya penyebab fisik yang teridentifikasi, atau memiliki rasa khawatir yang berlebihan mengenai sifat atau arti dari simptom yang dimilikinya. Kemungkinan lainnya adalah individu percaya jika mereka benar-benar sakit, meskipun dokter telah menyatakan hal sebaliknya. Oleh karenanya, tak jarang juga beberapa individu akan memalsukan atau mengarang simptom-simptom fisik yang mereka rasakan tanpa alasan yang jelas selain untuk menerima penanganan medis. Konsep pada simptom somatis dan gangguan terkait ini mengatakan bahwa proses psikologis dapat memengaruhi fungsi tubuh. Misalnya, ada beberapa orang mengeluhkan sulit bernapas atau menelan atau merasa seperti tercekik. Nah, permasalahan tersebut dapat merefleksikan aktivitas berlebih pada bagian saraf simpatis sistem saraf otonom yang mungkin disebabkan oleh kecemasan. Secara keseluruhan, setidaknya 20% dari kunjungan ke dokter meliputi keluhan yang tidak dapat dijelaskan secara medis. Yang pertama, gangguan simptom somatis. Sebagian besar individu mungkin pernah merasakan simptom somatis di dalam hidupnya. Apabila individu tersebut merasa khawatir akan simptom somatis yang dirasakannya dan mencari pertolongan medis, pada individu dengan gangguan simptom somatis adalah sebuah hal yang normal. Tapi mereka juga terlalu mengkhawatirkan simptom yang dirasakannya hingga taraf di mana hal tersebut memengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku sehari-harinya. Diagnosis gangguan ini menekankan ciri psikologis dari simptom fisik, bukan apakah sebab yang mendasari ataukah apakah sebab dari simptom tersebut dapat dijelaskan secara medis. Diagnosis untuk gangguan ini bercirikan simptom sakit fisik yang terjadi secara persisten, umumnya berlangsung sekitar 6 bulan atau lebih, meskipun salah satu dari simptomnya mungkin tidak selalu muncul ya, dan simptom tersebut diasosiasikan dengan distres personal atau terganggunya fungsi keseharian individu. Simptom-simptom tersebut dapat meliputi keluhan sakit lambung dan berbagai penyakit atau rasa sakit lainnya gitu. Nah, individu dengan gangguan ini mungkin akan memiliki rasa kekhawatiran yang sangat berlebihan mengenai tingkat keseriusan dari simptom yang ia rasakan. Mereka mungkin akan merasa terganggu oleh kecemasan tentang makna simptom yang dirasakan, sehingga tak jarang kebanyakan dari mereka akan menghabiskan banyak waktu untuk berpindah-pindah dokter guna menemukan pengobatan medis yang tepat atau mengonfirmasi bahwa kekhawatirannya tersebut bukanlah omong kosong belaka. Jadi ia pengen konfirmasi bahwa gejala yang ia rasakan tuh memang benar secara medis gitu. Jadi ia bergonta-ganti dokter untuk menemukan hal tersebut. Nah, kekhawatiran mereka mungkin berlangsung selama beberapa tahun dan menjadi sumber kefrustrasian berkelanjutan bagi diri mereka. Pada edisi DSM sebelumnya, ada menyertakan sebuah gangguan yang disebut hipokondriasis yang terjadi pada orang-orang dengan keluhan fisik yang percaya bahwa simptom yang mereka alami diakibatkan oleh penyakit serius yang tidak terdeteksi, seperti kanker, penyakit jantung, meskipun praktisi medis telah menyatakan hal yang sebaliknya. Inti dari hipokondriasis itu adalah kecemasan terhadap kesehatan, sebuah perkiraan bahwa simptom-simptom fisik yang dialami individu merupakan tanda bahwa ada masalah serius pada kesehatan mereka. Hipokondriasis dipercaya memengaruhi sekitar 1% sampai 5% populasi umum dan sekitar 5% dari mereka yang mencari perawatan medis. Nah, istilah hipokondriasis ini masih digunakan secara luas, tapi tidak lagi termasuk ke kategori diagnosis tersendiri dalam DSM-5.
Sebagian besar kasus yang sebelumnya didiagnosis sebagai hipokondriasis, mungkin 3/4-nya akan didiagnosis sebagai simptom somatis pada DSM yang terbaru ini. Nah, individu dengan hipokondriasis akan memalsukan simptom yang mereka alami secara tidak sadar. Mereka akan merasakan ketidaknyamanan fisik yang nyata, seringkali melibatkan sistem pencernaan atau beragam rasa sakit dan nyeri di bagian tubuh lainnya. Mereka akan menjadi terlalu sensitif terhadap perubahan kecil pada sensasi fisik. Jadi mereka mudah panik, mudah khawatir terhadap perubahan-perubahan yang kecil gitu, seperti perubahan kecil pada detak jantung dan rasa sakit serta nyeri yang ringan. Hipokondriasis dan bentuk gangguan simptom somatis lain dapat berlangsung selama beberapa tahun dan seringkali terjadi bersamaan dengan gangguan psikologis lainnya, misalnya depresi berat dan gangguan kecemasan. Nah, sekitar 1 dari 4 orang dengan hipokondriasis mengeluhkan simptom yang relatif minor atau ringan. Tetapi mereka menganggapnya sebaliknya. Mereka menganggap bahwa hal tersebut sebagai tanda penyakit serius yang tidak terdiagnosis secara medis. Gitu. Karena begitu ringannya simptom yang dirasakan, diagnosis gangguan simptom somatis ini tidak akan berlaku. Tapi, orang-orang ini mengungkapkan tingginya tingkat kecemasan atau kekhawatiran yang mereka rasakan terhadap kesehatan mereka, sehingga kemungkinan besar akan didiagnosis memiliki suatu gangguan baru pada DSM-5 yang disebut sebagai gangguan kecemasan terhadap penyakit. Nah, terkait hal ini akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Yang kedua adalah gangguan kecemasan terhadap penyakit. Nah, gangguan kecemasan terhadap penyakit ini menekankan pada kecemasan terkait dengan penyakit daripada stres yang disebabkan oleh simptom yang dirasakan. Nah, pasien dengan gangguan kecemasan terhadap penyakit ini tidak khawatir pada simptom seperti rasa sakit atau nyeri yang mereka rasakan, tetapi mereka khawatir terhadap penyakit serius yang mungkin saja tidak terdiagnosis. Nah, misalnya, seseorang memiliki riwayat keluarga akan penyakit Alzheimer. Nah, orang tersebut akan khawatir secara berlebihan dan memikirkan bahwa ia akan memiliki penyakit yang sama atau orang tersebut akan terobsesi untuk memeriksakan tubuhnya. Dalam kasus gangguan ini terdapat 2 subtipe. Subtipe yang pertama yaitu care avoidant subtype atau subtipe yang menghindari perawatan. Nah, subtipe pertama ini merupakan orang-orang yang memilih untuk menunda atau menghindari kunjungan medis ataupun tes laboratorium karena orang tersebut cemas terhadap penyakit yang mungkin ditemukan. Lalu, subtipe yang kedua adalah subtipe yang mencari perawatan atau care seeking subtype. Nah, subtipe ini merupakan orang-orang yang suka berganti dokter, berpindah dari satu dokter ke dokter lain dengan harapan bahwa orang tersebut akan menemukan dokter yang dapat mengonfirmasi ketakutan terburuk mereka. Nah, orang ini akan marah atau tidak puas pada dokter yang meyakinkan mereka bahwa ketakutan orang tersebut tidak beralasan. Yang ketiga, ada gangguan konversi. Gangguan konversi atau conversion disorder ini merupakan gangguan yang ditandai dengan simptom atau defisit yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam mengendalikan gerakan yang disengaja atau yang mengganggu fungsi sensoris. Nah, dikatakan sebagai gangguan psikologis karena hilangnya fungsi fisik atau fungsi fisik tersebut tidak konsisten dan tidak sesuai dengan kondisi penyakit yang diketahui. Nah, gangguan konversi diyakini melibatkan konversi atau transformasi tekanan emosional menjadi simptom yang signifikan dalam fungsi motorik dan sensoris. Nah, dalam beberapa kasus, gangguan konversi ini berubah menjadi fabrikasi yang disengaja atau simptom yang dibuat-buat untuk mendapatkan keuntungan eksternal. Nah, pada situasi yang memicu stres, biasanya simptom konversi ini muncul secara tiba-tiba. Banyak juga yang menghubungkan kasus gangguan konversi ini dengan riwayat trauma atau kekerasan masa kecil.
Yang keempat, ada gangguan factitious atau factitious disorder. Nah, gangguan ini merupakan gangguan di mana penderita ini memalsukan atau mengarang simptom-simptom fisik atau psikologis yang mereka rasakan. Dan hal ini dilakukan tanpa motif yang jelas. Penderita bisa langsung berpura-pura untuk tidak bisa menggerakkan lengan atau kaki mereka. Mereka juga bisa berpura-pura untuk mengklaim rasa sakit yang tidak ada. Nah, terkadang mereka juga bisa dengan sengaja melukai diri sendiri atau mengonsumsi obat yang mengancam jiwanya. Nah, gangguan ini berbeda dengan malingering. Jika malingering dilakukan atas dasar motivasi, misal untuk menghindari pekerjaan atau mendapat tunjangan disabilitas, nah, kalau gangguan factitious ini dilakukan tanpa mendapat keuntungan apapun. Terdapat dua subtipe utama dalam gangguan factitious. Subtipe yang pertama yaitu gangguan factitious pada diri sendiri, lalu subtipe kedua adalah gangguan factitious pada orang lain. Nah, subtipe pertama ini merupakan bentuk yang paling umum dari gangguan factitious. Nah, gangguan ini dikenal sebagai sindrom Munchausen atau Munchausen syndrome. Nah, dinamakan sindrom Munchausen karena hal ini bermula dari seorang perwira tentara Jerman yang bernama Baron Karl von Munchausen. Nah, perwira ini menghibur teman-temannya dengan kisah petualangan yang hebat. Kata Munchausenism mengacu pada pendongeng yang ceritanya sulit dipercaya. Dalam dunia klinis sendiri, sindrom Munchausen merujuk pada pasien yang menceritakan cerita yang sulit dipercaya atau berlebihan kepada dokter mereka. Lalu subtipe kedua merupakan gangguan factitious yang dikenakan pada orang lain. Misalnya adalah kasus Julie. Nah, Julie ini melapor bahwa ia menjalani beberapa kali pemindaian sinar X dan operasi ketika masih kecil. Hal ini terjadi karena ibunya percaya bahwa Julie sedang sakit. Padahal dalam hasil pemeriksaan dapat diketahui bahwa tubuh Julie tidak ditemukan kelainan ataupun gangguan. Yang kelima ada sindrom Koro dan Dat. Nah, sindrom Koro ini paling umum ditemukan di Tiongkok dan di beberapa negara timur lainnya. Sindrom ini terjadi saat seseorang merasa takut jika alat kelaminnya menyusut dan masuk ke dalam tubuhnya, dan mereka percaya bahwa hal tersebut menyebabkan kematian. Nah, pada umumnya, sindrom ini teridentifikasi pada pria muda. Namun, pada beberapa kasus juga disebutkan bahwa sindrom ini terjadi pada wanita. Nah, sindrom Koro ini dikategorikan sebagai sindrom yang terikat budaya. Sindrom Koro telah ditemukan dalam budaya Tiongkok sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Nah, warga Guangdong yang mengembangkan sindrom Koro cenderung lebih percaya tahayul, memiliki kecerdasan rendah, dan lebih mempercayai kepercayaan masyarakat mengenai Koro. Pembuktian medis bahwa ketakutan tersebut tidaklah berdasar seringkali mengakhiri episode Koro. Lalu sindrom Dat. Nah, sindrom ini melibatkan ketakutan berlebihan mengenai hilangnya air mani saat buang air di malam hari atau melalui masturbasi. Nah, sindrom ini ditemukan pada pria muda di India. Beberapa pria dengan sindrom ini percaya bahwa air mani bercampur dengan urin dan dapat keluar saat buang air kecil. Pria dengan sindrom ini akan mencari bantuan dengan berpindah-pindah dokter untuk mencegah buang air kecil di malam hari atau mengatasi hilangnya air mani yang bercampur dengan pembuangan urin. Sindrom Dat ini juga dikategorikan sebagai sindrom yang terikat budaya. Nah, di India sendiri, air mani dianggap sebagai obat mutiara bagi kehidupan, baik dalam arti fisik maupun mistis, sehingga air mani harus dilestarikan agar menjamin kesehatan dan umur panjang. Sangat tidak mengejutkan bahwa pria di India mungkin mengalami kecemasan yang ekstrim akan hilangnya air mani secara tidak disengaja melalui buang air di malam hari. Sindrom Dat ini juga dihubungkan dengan sulitnya mencapai dan mempertahankan ereksi. Tampaknya hal ini juga dikarenakan oleh kekhawatiran yang berlebihan terkait hilangnya air mani melalui ejakulasi.
Yang keenam ada perspektif teoritis. Nah, dalam perspektif teoritis ini ada 3 teori yang dibahas. Yang pertama ada teori psikodinamika. Nah, pada abad ke-19 terdapat perdebatan antara teori psikologi dan teori biologi mengenai gangguan histeria. Charcot, Breuer, dan Freud mengembangkan keyakinan bahwa histeria ini berakar pada psikologi seseorang alih-alih pada penyebab fisik. Hal ini mengarahkan Freud untuk mengembangkan teori pikiran bawah sadar. Freud menyatakan bahwa ego berfungsi mengendalikan dorongan seksual dan agresif yang mengancam atau tidak dapat diterima yang timbul dari id melalui mekanisme pertahanan diri seperti represi. Pengendalian semacam itulah yang mencegah kecemasan akan timbul jika seseorang menyadari impuls tersebut. Nah, meskipun rumusan awal teori psikodinamika mengenai histeria masih banyak dipercaya, namun belum ada bukti empiris mengenai validitasnya. Menurut teori psikodinamika, simptom-simptom histeria berfungsi untuk memungkinkan seseorang mencapai keuntungan primer dan keuntungan sekunder. Keuntungan primer ini adalah memungkinkan individu menjaga konflik-konflik internal tetap direpresi, sedangkan keuntungan sekunder adalah memungkinkan individu untuk menghindari tanggung jawab yang memberatkan dan untuk memperoleh dukungan dari orang-orang di sekitar mereka. Lalu masuk ke teori pembelajaran. Nah, pandangan teoritis teori pembelajaran berfokus pada peran kecemasan guna menjelaskan gangguan konversi. Nah, jika teori psikodinamika mencari penyebab kecemasan dalam konflik bawah sadar, maka teoritikus pembelajaran lebih berfokus pada hal yang secara langsung menguatkan simptom dan peran sekundernya dalam membantu individu menghindari situasi yang memicu kecemasan. Nah, dilihat dari perspektif pembelajaran, orang dengan gangguan ini memiliki manfaat. Misalnya, seseorang terbebas dari tugas dan tanggung jawab seperti bekerja atau melakukan tugas-tugas dalam rumah tangga. Orang yang memiliki gangguan ini juga akan menerima simpati dan dukungan dari orang lain. Lalu lanjut yang ketiga ada teori kognitif. Nah, dari perspektif kognitif, beberapa kasus hipokondriasis dianggap sebagai jenis strategi self-handicapping. Nah, dalam kasus lain, mengalihkan perhatian pada keluhan fisik berfungsi sebagai sarana untuk menghindari pemikiran tentang masalah kehidupan lainnya. Nah, peran kognitif lainnya adalah berfokus pada peran pemikiran yang terganggu. Orang dengan hipokondriasis memiliki kecenderungan untuk melebih-lebihkan signifikansi keluhan fisik ringan. Nah, mereka keliru dalam menafsirkan simptom sebagai tanda penyakit serius. Hal ini menyebabkan mereka terus mencari dokter dalam upaya mengungkap penyakit berbahaya yang mungkin mereka miliki. Kecemasan yang dilebihkan signifikansinya ini dapat menimbulkan kognisi yang lebih mengkhawatirkan. Karakteristik umum dari hipokondriasis dan gangguan panik adalah kecemasan terhadap kesehatan. Teoritikus berspekulasi bahwa kedua gangguan ini mungkin saja berbagi penyebab yang sama, yang menginterpretasikan perubahan minor pada sensoris tubuh sebagai tanda akan terjadi bahaya. Nah, perbedaannya adalah bergantung pada apakah salah menafsirkan isyarat fisik membawa sebuah persepsi adanya satu ancaman yang akan muncul dan dengan cepat berubah menjadi kecemasan atau ancaman dengan kisaran yang lebih panjang. Nah, para peneliti mempertanyakan apakah peran kecemasan pada hipokondriasis diklasifikasikan sebagai sebuah bentuk gangguan simptom somatis atau gangguan kecemasan terhadap penyakit, atau juga dipindahkan ke kategori gangguan kecemasan. Yang ketujuh, ada penanganan gangguan simptom somatis dan gangguan terkait. Nah, yang pertama ada penanganan psikoanalisis. Nah, penanganan psikoanalisis ini dimulai dengan penanganan gangguan konversi. Psikoanalisis berusaha memunculkan dan membaca konflik tidak sadar semasa kecil ke kesadaran. Nah, setelah konflik disadari dan dapat diselesaikan, simptom tersebut harus dihilangkan. Metode ini didukung oleh studi kasus yang dilaporkan oleh Freud dan para pengikutnya. Akan tetapi, penelitian terkontrol mengenai teknik psikoanalisis sulit dilakukan karena gangguan konversi jarang ditemukan pada masa kini.
Lalu ada penanganan perilaku. Nah, penanganan perilaku berfokus pada pemindahan sumber penguatan sekunder yang mungkin terhubung dengan beberapa keluhan fisik. Nah, misalnya, anggota keluarga seringkali menganggap bahwa individu dengan gangguan sebagai individu yang sakit dan tidak mampu menjalankan tanggung jawab dengan baik. Hal ini menyebabkan penguatan ketergantungan individu dan perilaku mengeluhnya. Nah, terapis perilaku dapat diajarkan pada anggota keluarga dengan cara membuat keluarga menghargai usaha individu atau mempedulikan perilaku mengeluh dari individu tersebut. Yang terakhir ada terapi kognitif. Nah, terapi kognitif adalah penanganan terbaik untuk gangguan simptom somatis dan gangguan terkait. Terapi kognitif ini membantu klien untuk mengidentifikasi dan mengganti kepercayaan berlebihan terhadap penyakit dengan alternatif yang rasional. Teknik ini membantu pasien berhenti dari kebiasaan mereka mendatangi dokter untuk diyakinkan bahwa mereka baik-baik saja ketika mereka memiliki masalah atau kekhawatiran tentang kesehatan. Namun, banyak penderita yang berhenti dari penanganan ketika mereka diberitahu bahwa masalah yang mereka alami bersifat psikologis. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor psikologis mempengaruhi kesehatan fisik. Nah, faktor psikologis dipercaya memiliki peran atau berkontribusi dalam gangguan fisik. Hal ini disebut dengan gangguan psikosomatik. Dahulu, gangguan seperti asma dan sakit kepala digolongkan sebagai gangguan psikosomatik karena didasarkan kepercayaan bahwa faktor psikologis memainkan peranan penting dalam perkembangannya. Nah, dahulu juga MAH merupakan penyakit yang digolongkan sebagai gangguan psikosomatik. Namun setelah dievaluasi ulang, kini penyakit tersebut bukan merupakan gangguan psikosomatik. Kesehatan fisik yang dipengaruhi oleh faktor psikologis yang pertama adalah ada sakit kepala. Nah, banyak gangguan medis yang menyebutkan bahwa sakit kepala merupakan salah satu gejalanya. Akan tetapi, saat sakit kepala ini tidak disertai dengan simptom lain, maka sakit kepala ini dapat dianggap berhubungan dengan stres. Pada umumnya, sakit kepala yang sering terjadi adalah sakit kepala tipe tegang atau tension headache. Nah, stres dengan kontraksi yang persisten pada otot kulit kepala, wajah, bahu, dan leher, sehingga menyebabkan sakit kepala tipe tegang secara periodik dan kronis. Sakit kepala tipe ini berkembang secara bertahap dan ditandai dengan rasa sakit yang berlebihan dan terus-menerus di kedua sisi kepala. Tipe lain dari sakit kepala adalah migrain. Migrain merupakan gangguan neurologis yang kompleks dan dapat berlangsung selama beberapa jam atau hari. Nah, migrain dapat menyerang semua orang, baik perempuan maupun laki-laki dari segala usia. Migrain ini ditandai dengan rasa nyeri pada salah satu sisi kepala atau terpusat di belakang mata. Rasa nyeri ini seperti sensasi ditusuk-tusuk atau berdenyut-denyut. Serangan migrain ini dapat menyebabkan kualitas hidup turun, terjadi gangguan tidur, mood berantakan, dan proses berpikir menjadi lebih lambat. Dalam perspektif teoritis, hal yang menyebabkan sakit kepala masih belum jelas dan perlu dipelajari lebih lanjut. Pada tipe tegang, salah satu faktor yang mungkin berkontribusi adalah meningkatnya sensitivitas saluran saraf yang memberi sinyal rasa sakit ke otak dari wajah dan kepala. Sedangkan pada migrain sendiri, gangguan pada sistem saraf pusat mungkin menyebabkan terjadinya migrain. Terdapat juga faktor lain yang menyebabkan migrain, seperti stres emosional, stimulus cahaya terang dan cahaya berpijar, menstruasi, deprivasi tidur, ketinggian, perubahan musim dan cuaca, alkohol, rasa lapar, dan yang lainnya. Secara umum, obat seperti aspirin, ibuprofen, dan acetaminophen dapat mengurangi ataupun menghilangkan rasa sakit yang berhubungan dengan sakit kepala. Penanganan psikologi seperti pelatihan biofeedback, relaksasi, pelatihan keterampilan coping, dan terapi kognitif juga membantu mengurangi ketegangan atau sakit kepala migrain. Halo semuanya, lanjut sama aku Anindya Ayu Karisya Putri dengan NIM G01218. Nah, yang pertama kali kita bahas adalah penyakit kardiovaskular
atau cardiovascular disease atau CVD gitu. Nah, seperti yang kita tahu ya teman-teman, bahwa ini tuh salah satu penyakit yang mematikan. Bahkan menurut American Heart Association pada 2009, ini adalah penyakit yang berkontribusi pada 3 kematian tertinggi, karena sebanyak 830.000 korban jiwa ini sudah meninggal karena dia gitu. Nah, penyakit jantung koroner atau coronary heart disease atau CHD ini tuh udah memakan 500.000 korban gitu, yang diklaim dia tuh lebih mematikan daripada kanker payudara. Nah, kenapa sih ini bisa terjadi? Karena terjadi arteriosklerosis atau pengerasan arteri, yang mana merupakan proses di mana CHD ini dindingnya arteri itu menebal, mengeras, dan elastisnya tuh berkurang sehingga darah tuh sulit untuk mengalir bebas gitu. Nah, penyebab utamanya apa? Penyebab utamanya tuh adanya lemak yang menempel di sepanjang arteri sehingga terdapat plak-plak yang menyumbat arteri gitu. Nah, apabila gumpalan darah yang terbentuk itu mengakibatkan arteri itu mengecil akibat plak, nah, darah yang mengalir ke jantung itu susah gitu. Akibatnya, serangan jantung atau infark miokard atau myocardial infarction, yang mana merupakan keadaan yang mengancam nyawa di mana jantung itu mati karena kurang oksigen tinggi gitu. Nah, jika gumpalan darah ini menghalangi suplai darah ke otak, dapat terjadi stroke karena jaringan otak itu mati. Dan apabila itu mati, menyebabkan hilangnya kendali otak sehingga orang itu bisa koma dan menyebabkan kematian gitu. Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang tidak bisa kita kontrol ya, seperti riwayat keluarga, terus usia, terus juga genetik, itu kan tidak bisa kita kontrol. Tapi yang bisa kita kontrol adalah gaya hidup sehat gitu. Dengan cara apa? Dengan cara mengontrol kolesterol atau LDL, terus hipertensi, terus mengurangi rokok, terus makan-makan yang bergizi, mengurangi lemak, dan jangan lupa olahraga gitu. Karena olahraga ini dipercaya dapat mengurangi risiko kardiovaskular gitu. Tapi sejak tahun 1980-an, angka kematian akibat CHD ini mulai menurun teman-teman karena berkurangnya aktivitas merokok begitu. Oke, selanjutnya ialah emosi negatif. Nah, ini tuh masih berkaitan dengan sistem kardiovaskular ya, yang mana emosi negatif ini dipengaruhi oleh kemarahan, kecemasan, depresi, yang merupakan ini bentuk distres dari emosi gitu ya, yang berdampak buruk pada sistem kardiovaskular gitu. Nah, amarah itu kan erat hubungannya sama trait kepribadian yang negatif ya teman-teman. Apabila dilihat itu bertipe A pada TABP, yang merupakan yang dicirikan dia tuh ambisius, terus sulit dikendalikan dan kompetitif kayak gitu yang sudah kita pelajarin. Nah, ini tuh tapi masih harus diteliti lagi sih hubungan TABP dengan risiko CHD, tapi di sisi lain itu masih ada bukti konsisten bahwa komponen TABP ini berpengaruh terhadap meningkatnya risiko jantung koroner gitu. Kenapa bisa begitu? Karena seseorang yang marah itu akan menghasilkan hormon epinefrin dan norepinefrin. Terus kecemasan dan marah itu akan mendorong hormon adrenal yang mensekresi hormon tersebut gitu. Nah, hormon tersebut itu dapat meningkatkan denyut jantung, tekanan darah, tingkat pernafasan, sehingga darah yang penuh dengan oksigen ini dipompa lebih banyak ke otot, yang meningkatkan kewaspadaan otot untuk bersifat defensif, yang berarti melawan atau melarikan diri ketika dihadapkan dengan suatu stresor yang mengancam. Nah, ketika seseorang itu marah atau cemas, tubuh ini mensekresi hormon tersebut secara terus-menerus sehingga terjadi kerusakan jantung dan pembuluh darah. Nah, episode marah kronis ini dapat memicu jantung dan gagal jantung pada penderita penyakit jantung gitu. Seseorang dengan trait permusuhan itu cenderung memiliki risiko obesitas juga ternyata. Terus merokok, begitu-begitu dan lainnya. Sedangkan kecemasan dan kemarahan dapat meningkatkan kolesterol dalam darah. Substansi lemak itu dapat menyumbat arteri juga dan risiko serangan jantung ternyata teman-teman. Nah, depresi ini juga berperan penting ya dalam penyakit jantung karena dapat meningkatkan stres tubuh. Untuk menjaga kesehatan fisik, oleh karena itu kita harus menjaga kesehatan emosi kita juga teman-teman. Nah, terus ini ada stres lingkungan sosial.
ini masih berkaitan juga dengan CHD tadi ya. Kenapa bisa? Ya, karena tadi udah jelasan sedikit mengenai stres ya yang dapat meningkatkan denyut jantung seperti itu. Tapi nggak bisa dipukul rata nih ternyata antara stres dan CHD yang berbanding lurus gitu, nggak bisa ya. Karena ternyata tuh ini tuh masih dipengaruhi oleh faktor ketahanan psikologis. Hah, kok bisa? Maksudnya gimana? Iya, seperti misalnya dia tuh stres di lingkungan kerja gitu ya. Nah, dia itu bakal melihat apabila dia stres karena ada banyak masalah gitu. Tapi dia tuh ternyata bakal melihat keberhargaan suatu pekerjaan tersebut. Kalau dia merasa itu hal yang berharga, dia bakal tetap untuk berusaha untuk menghargai pekerjaan itu dan terus berusaha untuk yang lebih baik, sehingga stresnya itu dapat terkontrol karena dia merasa itu tuh suatu yang berharga gitu loh teman-teman. Jadi nggak bisa dipukul rata bahwa stres itu berbanding lurus dengan CHD gitu. Nah, tapi para peneliti itu menemukan bahwa ternyata stres dalam pernikahan itu meningkatkan resiko 3 kali lipat gagal serangan jantung dan gagal jantung bagi wanita gitu teman-teman. Selanjutnya ada etnisitas dan penyakit jantung koroner. Nah, ini masih berkaitan lagi ya dengan CHD tadi gitu. Nah, seperti yang kita tahu bahwa suatu diskriminasi itu ada gitu pada etnis-etnis tertentu yang dapat kita lihat pada kulit hitam dan kulit putih ya teman-teman. Bahwa sesuatu etnis yang mengalami diskriminasi itu memiliki layanan kesehatan yang minim, terus tingkat pendidikan yang minim juga gitu, yang mana ini tuh dapat menyebabkan penyakit itu lebih berpengaruh besar, kurang terkendali apabila dia tuh dalam etnis yang terdiskriminasi tersebut gitu. Nah, tapi pada 50 tahun terakhir itu bangsa kulit hitam atau Afrika Amerika yang mana ini dia tuh terdiskriminasi itu, dia tuh sudah mulai mengubah gaya hidupnya karena sudah ada diskriminasinya itu sudah mengecil gitu loh teman-teman. Nah, dia tuh sehingga sudah layanan kesehatannya sudah mulai membaik, terus juga pendidikannya mulai membaik, sehingga dia tuh juga gaya hidupnya di sana juga sudah mulai tertata dengan baik, sehingga menurun nih resiko CHD gitu. Jadi ini masih berpengaruh dengan diskriminasi dan etnis gitu. Oke, lanjut ke asma. Nah, asma ini adalah gangguan pernapasan pada saluran udara, utamanya pada batang tenggorokan. Nah, bronkus dengan kondisi meradang, menyempit, dan mengeluarkan lendir dalam jumlah yang besar. Nah, selama asma, seseorang itu terengah, batuk, dan sulit mendapatkan udara yang cukup. Dan terkadang tuh merasa seperti tercekik gitu, teman-teman. Nah, serangan asma itu dapat merusak sistem bronkial, penyebab lendir terkumpul, dan otot bronkial ini hilang elastisitasnya. Kadang, bronkial ini melemah hingga kadang itu di titik yang bersifat mematikan. Faktor penyebabnya itu apa? Rokok, kabut asap, polusi, genetik, dan kekebalan tubuh. Nah, pada orang yang rentan reaksi asma ini dipicu juga oleh spora jamur, serbuk sari, udara dingin, terus kering, panas, lembab, bulu binatang, dan respon emosional, serta faktor psikologi seperti cemas dapat membuat tubuh menjadi lebih rentan. Nah, seringkali penderita asma ini takut dengan olahraga karena takut apabila dia ini mengalami kekurangan oksigen. Nah, meskipun asma ini nggak bisa sembuh, tapi dapat dilakukan pengurangan kendali alergen dengan terapi desensitisasi atau suntikan pencegahan alergi untuk membantu tubuh mendapat ketahanan alergen dan dengan alat bantu pernapasan dan obat-obatan pembuka saluran bronkial saat asma yang disebut dengan bronchodilators dan obat lainnya atau anti-inflamasi
yang dapat mengurangi serangan jantung dan membantu saluran bronkial agar tetap terbuka. Nah, selain itu, teknik yang bisa dilakukan ini adalah dengan relaksasi dan bernafas untuk mengatasi pernapasan stres. Next ke kanker gitu. Dan stres dan kanker ya. Yang pertama kanker. Nah, kanker ini merenggut kurang lebih 1,5 juta jiwa setiap tahun di Amerika. Nah, laki-laki ini memiliki kemungkinan 1 dari 2 di hidupnya, sedangkan wanita itu 1:3 gitu. Jadi peluangnya itu lebih besar wanita ya. Namun menurut salah satu jurnal, itu kematian akibat kanker itu pada beberapa tahun belakangan itu sudah menurun, alhamdulillahnya. Nah, kanker ini melibatkan suatu perkembangan sel-sel yang menyimpang atau bermutasi dan membentuk benjolan tumor, serta menyebar ke sel yang sehat gitu. Nah, sel kanker ini dapat berakar dimanapun ya, bisa di darah, tulang, paru-paru, sistem reproduksi, pencernaan, gitu-gitu teman-teman. Dan jika tidak ditangani sejak dini, kanker itu dapat bermetastasis dan membentuk koloni dalam tubuh dan menyebabkan kematian. Nah, penyebab kanker itu ada di faktor genetik, zat kimia penyebab kanker, virus, seperti itu. Namun, dapat dilakukan pencegahan dengan mengurangi alkohol, pola hidup sehat, mengurangi paparan sinar UV, olahraga teratur, mengurangi berat badan, dan makanan yang berlemak. Itu menurut Collins pada 2012 ya. Dapat dilihat juga dari warga Jepang yang memiliki persentase kematian akibat kanker ini lebih rendah daripada Amerika. Karena kan kita tahu bahwa orang-orang di Jepang itu kebanyakan tuh makan makanan yang mentah-mentah dan sayur-sayuran ya teman-teman. Sedangkan di Amerika tuh kan banyak banget makanan yang berlemak-lemak gitu. Nah, perbedaan ini bukan tentang ras atau etnis ya, tapi tentang gaya hidup dan makanan gitu. Terus tentang kanker dan stres atau stres dan kanker. Nah, ini sistem tubuh yang lemah ini dapat menyebabkan rentan terhadap penyakit, salah satunya kanker. Stres ini dapat mempengaruhi kekebalan tubuh kan, sehingga dapat memicu kanker. Tapi pendapat ini juga harus diteliti lagi gitu ya. Terdapat banyak bukti sebenarnya bahwa konseling psikologi ini dapat mengatasi konsekuensi emosional terhadap kanker yang dipicu cemas, depresi, dan keputusasaan gitu. Nah, terdapat temuan baru yang mengatakan bahwa meditasi ini juga dapat mengatasi kanker yang didasarkan pada penelitian yang dilakukan selama 11 tahun di Ohio State University yang menunjukkan partisipasi dalam pelaksanaan keterampilan coping dan teknik manajemen pembelajaran stres yang meningkatkan kesembuhan pada wanita penderita kanker payudara. Pasien kanker juga dapat merasakan suatu keuntungan dari program keterampilan coping ini yang bertujuan untuk meringankan stres sakit karena kanker, seperti mengatasi efek kemoterapi, mual, muntah, terus efek sebelum diberi obat-obatan, kayak gitu-gitu. Nah, terus relaksasi berpasangan juga memberikan gambaran menyenangkan dan pengalihan perhatian dari kondisi rumah sakit yang mengatasi rasa mual atau muntah karena kemoterapi itu gitu. Jadi ini penelitiannya ini udah diteliti gitu ya teman-teman, yang mana dia tuh berefek baik gitu loh dengan adanya coping itu. Oke, selanjutnya ialah Acquired Immunodeficiency Syndrome atau AIDS. Nah, AIDS ini ialah penyakit yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus atau HIV yang mana menyerang kekebalan tubuh, sehingga sistem itu nggak berdaya untuk melawan penyakit yang biasa ditangani gitu. Terdapat 2 faktor yang menyebabkan HIV/AIDS, yaitu faktor psikologi saat mereka hidup dengan penyakitnya dan seks, serta jarum suntik yang berperan besar dalam menentukan risiko penularan gitu. Nah, penyakit ini ditularkan itu lewat seks dengan vagina, anal, oral, transfusi darah langsung dari pengidap, berbagi jarum suntik langsung, terus ibu hamil penderita atau wanita pemberi ASI gitu. HIV/AIDS ini tidak diturunkan melalui donasi darah, kontak sederhana, memegang penderita,
terus toilet umum ataupun berbagi alat dengan penderita gitu. Keterampilan coping dan perilaku kognitif ini diperlukan untuk dapat memperbaiki kekebalan tubuh, mengurangi depresi kecemasan, meningkatkan kualitas hidup. Nah, penanganan dengan menggabungkan beberapa teknik stres, latihan relaksasi, dan pencitraan mental, dan strategi kognitif ini bisa dilakukan ya untuk menguranginya gitu. Investasi psikologi sebagai upaya pengurangannya ialah menolak ajakan untuk seks yang tidak aman. Hubungan terlarang tersebut juga mengganggu norma sosial. Semakin dewasa waktu, ilmu semakin berkembang pula psikoneuroimunologi yang menjanjikan semakin berkembangnya hubungan rumit antara pikiran dan tubuh gitu. Oke, selanjutnya ialah mengenai metode psikologis untuk mengurangi stres. Nah, ini salah satunya ialah dengan meditasi yang mana dia tuh menurunkan kesadaran untuk mengatur stresor yang berasal dari luar gitu. Nah, beberapa orang ini mengetahui bahwa meditasi ini sudah memberikan sisi positifnya karena sudah teruji dalam menangani beberapa stres gitu. Berkontribusi juga terhadap hipertensi, rasa sakit kronis, insomnia, gitu ya. Sebetulnya metode meditasi ini banyak, tapi itu intinya tuh sama, yaitu memusatkan perhatian pada stimulus yang berulang. Nah, penyelesaian masalah, khawatir, perencanaan, perhatian rutin itu dapat dilihat untuk sementara sehingga mengakibatkan penurunan tingkat stimulus saraf simpatis. Suatu bentuk yang dipraktekkan oleh Buddhis dan Tibet ini ialah memfokuskan diri pada peningkatan kesadaran, pikiran, perasaan, serta sensasi setiap saat tanpa melakukan evaluasi terhadapnya. Nah, ini di hadapan teman-teman sudah dijelaskan mengenai cara meditasi yang baik dan step-stepnya ya. Ini bisa dibaca sendiri. Terus selain meditasi itu adalah dengan cara relaksasi. Relaksasi itu bagaimana? Relaksasi ini dengan cara merilekskan otot-otot wajah, dada, perut, punggung untuk fungsinya ini biar lebih rileks gitu. Yang ini tuh dilakukan pada tempat-tempat yang memang menurut teman-teman ini dapat merilekskan semua otot-otot gitu agar lebih tenang juga di tempat yang nyaman, terus dengan cahaya yang sedikit redup, terus pakaian yang longgar seperti itu ya. Nah, oke teman-teman, jangan bosen dulu dengerin suara aku karena ini bakalnya terakhir dari aku gitu. Nah, yaitu meninggal karena patah hati. Nah, ini broken heart syndrome ialah kondisi medis yang mematikan, yang mana ini tuh merupakan kondisi di bawah tingginya emosional stres, yang mana tubuh ini mengeluarkan epinefrin dan norepinefrin ke darah. Hormon ini kan menyebabkan jantung berdebar kencang, terus seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi ya teman-teman, simptomsnya itu hampir sama dengan serangan jantung yang mendasarkan pada sakit kepala dan nyeri dada. Sindrom ini juga dikenal dengan dukanya yang intens karena stres dan reaksi emosional seperti cemas, takut, kejutan mendadak. Akan tapi untungnya ini tuh jarang terjadi. Bagi orang sakit jantung pun sindrom ini sangat singkat. Jadi ini tuh berlangsungnya tuh agak cepat gitu teman-teman. Dan sebenarnya tidak terlalu mematikan karena jarang terjadi. Berikut merupakan contoh film yang berkaitan dengan materi yang telah kami jelaskan. I was inspired. No.
That one. That one. Before the pink frock coat with the swans. That's supposed to be like a tailored jacket, but I'm gonna hand print it with newspaper headlines. Well, I'm a simple blouse and skirt person, but these are very artistic, Barry. Don't worry. I'll talk to him. He listens to me. He's not well. He knows what you're here for. He's not allowed to touch you. He knows that. Mm-mm. Huh? My name's Hedwig. I have red socks. He's on the move. What? He's on the move. Who? Someone's coming for you, and you're not gonna like it. You guys make noises in your sleep. Tell us. I'm not supposed to say. But he's done awful things to people, and he'll do awful things to you. I have blue socks, too. Where's food? How old are you? 9? So you're not the guy that took us? No. You're not the lady? What are you, blind? You don't know how they think. No, they don't tell me much. I just ate a hot dog. With regard to Jahamana's defeat and Muhammad of Ghor's conquest between 1192 and 1200, I would liken it to Muhammad's brazen ultimatum that Prithviraj either apostatize or fight. Like Prithviraj's defiance, we should stand up to the Horde's advances. In the face of their scare tactics, we should choke. I hate my insulin shots. No one else around here has to take them. What do I have to do with diabetes? All the doctors, besides Dr. Fletcher, say that we're the same person, just personalities. Huh? How do you explain I'm the only one that needs these, you motherfucker? I'm wearing cargo pants from the 90s. And the scarf. If it wasn't for the Barbados t-shirt underneath, I'd be a mess. I got no taste for things right now. I'm worried, sick. I have a very bad feeling that I'm losing time. I decided who gets the light, right? I think someone is stealing the light from me when I'm not aware. The Horde keeps obsessing about the ones who haven't suffered. I don't know where they're going with this, but it scares me. She'll worry. She's such a sweet woman. I believe and we'll go for a nice walk and think this through organizationally. Thus ends my journal for Monday. Ciao.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai film yang berkaitan dengan teori-teori yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu teori mengenai gangguan identitas disosiatif. Film yang kami pilih ini adalah film Split, yang menceritakan tentang 3 orang gadis yang diculik oleh seseorang yang menderita penyakit kepribadian ganda. Dan orang tersebut bernama Kevin Wendell Crumb. Kevin sendiri menderita penyakit kepribadian ganda karena adanya trauma pada saat ia masih kecil yang membuat dirinya secara tidak sadar membentuk kepribadian lainnya di dalam tubuhnya yang berfungsi untuk melindungi dirinya. Kepribadian Kevin sendiri, kepribadian utama dari Kevin ini telah tertidur dalam tubuh Kevin. Dan sekiranya terdapat 23 kepribadian yang ada di tubuh Kevin. Dari 23 kepribadian tersebut, terdapat 4 kepribadian yang paling dominan muncul, yaitu Barry, Hedwig, Patricia, dan Dennis. Mereka semua memiliki sifat dan karakter yang sangat berbeda. Konflik utama dari film ini adalah keinginan dari Dennis, Patricia, dan Hedwig untuk membangkitkan kepribadian yang ke-24, yang mereka sebut sebagai The Beast. Penculikan yang dilakukan oleh kepribadian Dennis pun ternyata merupakan suatu ritual untuk memanggil The Beast ini, yaitu kepribadian ke-24. Kepribadian yang ke-24 ini memang sangat berbeda dari kepribadian yang lain, dan kepribadian ke-24 ini sangatlah menyeramkan. Dalam film ini, perubahan kepribadian dapat terlihat jelas yang terjadi secara cepat dan tiba-tiba. Misalnya dapat dilihat dari perubahan penampilan, intonasi suara, ekspresi wajah, gestur tubuh, dan perilaku yang dilakukan termasuk ketika menjadi lawan jenis. Selanjutnya adalah kaitan dari film tersebut dengan teorinya. Tokoh utama dalam film Split, yaitu Kevin Wendell Crumb, merupakan seseorang yang menderita gangguan identitas disosiatif atau DID. Dan sesuai seperti teori yang sudah dijelaskan, yaitu seseorang yang menderita gangguan DID memiliki 2 atau lebih kepribadian yang ada dalam tubuhnya. Kevin Wendell Crumb sendiri memiliki 23 kepribadian dalam tubuhnya. Selain itu, kepribadian yang berada dalam tubuh Kevin juga memiliki trait, memori, tingkah laku, gaya berbicara yang berbeda, dan perbedaan usia, gender, minat, serta cara berinteraksi yang berbeda. Antara satu kepribadian dengan kepribadian lainnya benar-benar berbeda. Dari ke-23 kepribadian yang ada di dalam tubuh Kevin Wendell Crumb, terdapat sekiranya 4 kepribadian yang bersifat dominan, yaitu Dennis, kepribadian yang pintar, senang dengan segala hal yang bersih dan rapi dan perfeksionis. Dan kepribadian Dennis ini sering terlihat memegang kendali dalam tindakan yang dilakukan oleh Kevin. Selanjutnya ada Hedwig, yaitu seorang anak laki-laki yang berusia 9 tahun dengan karakter yang usil dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi serta imajinatif. Selanjutnya ada Patricia, yaitu kepribadian yang merupakan seorang wanita yang sudah agak tua yang bersifat keibuan. Dan yang terakhir ada Barry, yaitu kepribadian yang biasanya dipakai untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, sesuai dengan karakteristik penerita DID yang sudah disebutkan, kepribadian utama yaitu Kevin Wendell Crumb tidak menyadari adanya kepribadian lain yang ada dalam tubuhnya. Tetapi setiap kepribadian lainnya mengetahui kepribadian utama yaitu kepribadian Kevin Wendell Crumb. Selain itu, sesuai dengan teori, Kevin Wendell Crumb tidak mengingat kejadian apa saja saat kepribadian lainnya mengambil alih tubuhnya. Jadi, kita sudah menyelesaikan materi presentasi hari ini. Terima kasih teman-teman sudah menyimak dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan menjadi pembelajaran untuk kita semua. Apabila ada yang kurang jelas dan ingin bertanya, silakan disampaikan kepada kami melalui chat dan akan kita jawab di Meet nantinya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.